Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqqa wa su'il qada. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan lagi pembacaan kitab untuk syarah daripada Mukhtarul Hadis, yakni Tuhfatul Nadhirin. Sekarang pembahasan hadis yang ke-6. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum wa'ifu ta'ifu nisa'ukum. Yang artinya birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, Allah akan balas nanti anak-anak kalian pasti akan bakti kepada kalian, pasti. Wa'ifu ta'ifu nisa'ukum, dan jagalah kehormatan kalian wahai laki-laki, maka istri-istri kalian akan menjaga kehormatannya. Ini hadis adalah hadis yang kalau kita berbuat sesuatu itu tidak nunggu meninggal dulu, pasti akan dibalas di dunia. Jadi gak nunggu mati sih, di dunia ente masih hidup, pada saat masih hidup itu dibayar kontan oleh Allah. Yang pertama adalah birru aba'akum, baktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Bakti sama orang tua ini adalah sesuatu yang wajib. Bakti sama orang tua ini wajib, hukumnya wajib. Mau bagaimanapun orang tua kita, mau dia Islam, mau dia bukan Islam, mau dia sholat, mau dia tidak sholat, tetap wajib bakti kepada kedua orang tua. Karena Allah sendiri yang mengatakan, wa qad rabbuka ta'budu ilayya wa bil walidaini ihsana. Juga dalam firman yang lain, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budullah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi, dan jangan engkau menyekutukan Allah. Maksudnya ojo musyrik. Wala tusyriku bihi syai'an, jangan menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Wa bil walidaini ihsana, lalu setelah itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi hukumnya luar biasa, wajibnya ya. Setelah Allah ini wa'budullah, setelah kita beribadah kepada Allah, setelah kita menghambakan diri kepada Allah, baru setelahnya wabil walidaini ihsana. Jadi hak setelah Allah itu orang tua. Maksudnya Allah itu kepengen nunjukno orang tua ini setelah aku. Jadi orang tua ini luar biasa. Maka orang itu kadang banyak orang komplain ya, rezekiku ini seret deh. Iki gak ono duwe, gak ono iki. Aku ki wis salat wis iki, tapi rezekiku ki seret to. Susah to yo. Uripe susah to. Mana-mana curhat ya. Nah, itu katanya Imam Syibli, bisa jadi kalau orang itu seret to, walaupun dia sudah kerja, dia sudah ngelakuin apapun, sudah ikhtiar, sudah sholat sunnah, wis duha, wis kabeh wis dilakukan, bisa jadi dia lupa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi susah hidup dia, uripe getun, susah loh. Hatta ibadah puluhan tahun, tapi kalau kurang ajar sama orang tua atau cuma lupa mendoakan orang tua, maka hidupnya akan susah. Karena Allah sendiri yang mengatakan, setelah engkau menghambakan diri kepada aku, kepada orang tua, ojo lain, tidak usah yang lain itu. Yang lain itu nomor sekian. Bahkan Habib Abu Bakar Gresik itu mengatakan,
doa wahid min ummik, doa orang tuamu, afdalu min sab'ina doa min auliyaillah. Satu doa dari ibumu itu lebih afdol daripada 70 orang seperti aku. Kata Habib Abu Bakar, seperti aku maksudnya apa? Seperti wali. 70 wali itu kalah sama satu doanya orang tua. Lah saiki wong tua digentai yo. Bahlul orang tua nyuruh ini ibu itu ngongkon-ngongkon tok yo. Naudzubillah. Iki ini muslim apa majusi wong ini. Orang tua itu jimat dari. Apapun yang disuruh sama orang tua kita laksanakan. Walaupun itu sesuatu yang tidak masuk akal ya. Kecuali orang tua menyuruh kita, batasannya adalah orang tua menyuruh kita untuk maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Haram hukumnya taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Selain maksiat wong tua ngomong opo ae iya wis. Nah kok niki opo ya? Kok niki kerja tenan. Kerja ini walaupun ente sekaya apapun, walaupun tidak masuk akal kadang. Sing penting nyenengno hatine wong tua. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun kadang-kadang enggak masuk akal. Sing penting bukan maksiat. Lek kon dikongkon maksiat yo aja gelem. Kon iki pakai kerudung tok buka ta sekali-kali. Ben laku kon iki. Ojo lek ngono. Kon iki ngene-ngene tok. Minum khamar lah sekali-kali. Jangan. Selain itu tidak apa-apa, kau ngangkat kulkas kau niki, tidak apa-apa. Yang penting kita taat kepada orang tua. Orang tua ini hadirin itu dikasih sama Allah rahmat yang luar biasa kepada anak. Rahmatnya tinggi betul. Itu pemberian Allah kepada orang tua. Orang tua ini punya rahmat yang besar kepada anak-anak. Kadang anak itu ya. Si kecil itu kadang bau nih kecut, mari main dulin kemana-mana, bau nih kecut, dicium sampai orang tua tuh katanya wangi. Ya Allah wangi anakku, padahal kecut. Coba ente sing nyium ya. Nah itu rahmatnya orang tua, kecut jadi wangi. Subhanallah. Kadang mungkin saya sama sampean pernah ngalamin. Kalau ada orang tua lagi makan sama anaknya lagi berdua makan, ketika makan itu ada tempe tinggal satu, lalu orang tuanya pasti, anaknya pengen, orang tuanya juga pengen, pasti orang tuanya bakal bilang wis konai mangan nah, ibu wis bosen mangan tempe wis bosen, padahal pengen itu, tapi karena rahmat yang telah Allah berikan di hati orang tua kepada anak terlalu besar, saking sayangnya kepada anaknya. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan, jangan engkau durhaka atau jangan engkau mencaci ibumu, jangan engkau mencaci kepada orang yang pernah mengajari engkau berbicara. Wala taqul lahum uffin dalam Al-Qur'an itu. Jangan engkau mencaci maki orang tuamu atau jangan engkau mengatakan uff. Apa makna uff? Satu kalimat atau satu kata atau satu huruf yang bisa menggores hatinya seorang tua. Kalimat itu akan dihisab nanti di yaumil qiyamah. Cuma satu kalimat akan dihisab, apalagi menyakiti dan yang lain-lain. Naudzubillah min dzalik. Dan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Simtud Durar itu pernah mengatakan, seandainya orang tuaku menjual aku ke pasar, aku akan ridho. Aku mau. Lek orang tuaku tidak punya apa-apa, cuman punya aku sebagai anaknya, dijual aku ke pasar, aku ridho. Subhanallah, makanya orang-orang dulu itu luar biasa. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, wali besar, ulama besar. Simtud Durar dibaca di mana-mana. Tiap hari mimpi Rasulullah, tiap hari ketemu dengan Rasulullah. Karena beliau luar biasa dengan orang tuanya. Makanya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf itu luar biasa beliau itu. Karena satu ketika Habib Taufik ini kepengen ceramah di Hall Solo, hallnya Habib Ali Al-Habsyi, hallnya Habib Anis. Ke Solo, jalan dari Pasuruan ke Solo, waktu ini Pasuruan ke Solo,
sampai Solo baru sampai sekate baca maulid itu. Setelah itu Habib Taufik diminta untuk ceramah. Baru sampai baca maulid diminta ceramah, ibunya nelpon. Taufik, Umi tidak enak badan, tidak jadi ceramah, pulang Habib Taufik. Pulang lagi ke Pasuruan. Luar biasa sama orang tuanya. Maka sekarang siapa yang tidak kenal Habib Taufik? Pondoknya sekarang ada puluhan di mana-mana, mencetak ulama, mencetak santri. Itu berkah daripada baktinya beliau kepada orang tua. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi juga ketika beliau mengatakan, aku ketika berngobrol sama orang tuaku atau ketika makan dengan orang tuaku, kalau ada lalat hinggap di wajahku, aku tidak berani mengusir lalat tersebut, takut ganggu obrolan aku dengan orang tuaku. Nah, ente koyo opo mbek wong tuwa. Jangankan lalat itu. Ana ulo langsung mencal kan. Ini kama tadi dan orang kalau sama orang tua bakti, anaknya otomatis pasti bakti kepada dia. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, kama tadi dan sebagaimana engkau berbuat itu yang akan engkau dapatkan. Baik sama orang tua, anak akan bakti kepada engkau. Durhaka kepada orang tua, nah, anakmu juga pasti akan durhaka kepada engkau. Dan salah seorang tabi'in hidup di zaman Nabi. Ada seorang hidup di zaman Nabi. Hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Hidup di zaman Nabi tapi tidak bisa ketemu sama Nabi karena beliau merawat ibunya yang sedang sakit di rumahnya. Ibunya lagi sakit. Gimana dulu di zaman itu, Nabi itu luar biasa. Cuma dapat cerita tok. Nabi ini orang istimewa, Nabi ini wajahnya bersinar, beliau adalah khuluqil Quran. Tapi tidak bisa ketemu. Tapi dalam hati cinta betul sama Rasulullah. Tapi beliau mengikut daripada ajarannya Nabi, yaitu bakti kepada orang tua. Jadi tidak bisa ketemu sama Rasulullah. Ibunya sedang sakit. Pernah satu ketika Uwais Al-Qarni ini setiap hari ngangkat kambing dari rumahnya ke atas bukit setiap pagi dan setiap hari. Ngangkat kambing tiap hari. Orang mengatakan gendeng Uwais ini. Adalah pemikul kambing balik mana? Kayak wong gendeng ini. Tiap hari itu dilakukan. Sampai ketika fisiknya begitu kuat, semakin besar fisiknya, ganti dari kambing ke sapi. Sapi dipikul dari rumahnya sampai ke atas bukit, balik lagi. Akhirnya setelah sekian lama bertahun-tahun, beliau melakukan hal tersebut supaya bisa menggendong ibunya yang sedang sakit untuk tawaf di Masjidil Haram, untuk bisa pergi haji, digendong ibunya. Subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang juga mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin perang berjihad. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku pengen perang. Kata Nabi, kata orang ini, aku kepengen perang, aku tinggalkan ibuku, aku tinggalkan ayahku sendiri. Mereka berdua di rumah. Ibuku sedang sakit, ibuku nangis-nangis, aku datang ke sini untuk berjihad. Tapi aku tetap datang demi engkau ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, irji ila baitikum, kau pergi ke rumah, fa fihi ma fajahid, di situ kau dapat pahala jihad. Lu aku kepengen jihad, tidak, kau datang ke orang tuamu, kau rawat dia, dapatkan ridhonya, kau dapat pahala jihad seperti mana orang yang terbunuh ketika berperang. Jadi orang lek sabar sampai wong tua, itu sama pahalanya sama sahabat-sahabat yang mati di medan perang jihad bersama Rasulullah SAW. Mau dapat pahala jihad, bakti kepada orang tua, selesai, nanti dapat pahala jihad. Sama pahalanya sama para sahabat yang mati di medan perang. Jadi orang tua itu jadikan di atas segala-galanya. Setelah Allah itu orang tua. Kadang wong tua nih kuburan negatif miring nggak tahu. Alhamdulillah. Yang masih ada
rawat orang tuanya, dapatkan ridhonya di sana. Yang sudah ada ziarahi setiap hari. Kalau tidak bisa setiap Jumat, tidak bisa juga setiap bulan, tidak bisa juga meninggal kalau tak ziarahi umurnya. Dulu. Orang tua jadikan prioritas sendiri. Kadang orang ya ke wali limo, ke wali songo, kuburan orang tuanya tidak pernah didatangi. Iki bahlu. Masalahnya wali ini dah butuh sama kita. Wali ini magome wis tinggi. Wali ini sudah jelas surganya. Jadi dia tidak butuh sama kita. Sampai yang datang itu ngeruit TikTok. Iki kate lapo iki. Siapa kate pengen uang, pengen ini, pengen itu, kadang yo. Jomblo yo, gak rapi-rapi yo. Lek aku wis rek. Kadang buat wali ini lesu lek didatangi ambek kon. Wali ini sudah jelas surganya wis jelas. Lah orang tua kita ini belum jelas surganya hadirin. Orang tua kita ini mengharap anaknya untuk datang, keluarganya untuk datang berziarah kepada mereka. Lek wali gak usah kon asline yo, tapi gak apa-apa yo nyari berkah ya. Tapi dahulukan orang tua kita. Ada seorang aslafun soleh, salaf kita dulu, seorang sufi. Beliau bernama Jurej. Jurej ini rumahnya tingkat. Jadi beliau di atas itu tingkat kedua itu punya tempat khusus untuk ibadah. Ya, beliau lek sholat itu naik ke atas, sholat di sana. Sendirian gak orang. Nah orang tuanya di bawah. Pernah satu ketika Jurej ini lagi sholat. Sedang sholat tiba-tiba orang tuanya manggil, ya Jurej, ta'al. Wahai anakku Jurej, datang di sini. Nah, beliau bingung dalam hati. Iki wong tuwa tapi iki Allah. Aku sedang sholat. Ya apa ini? Akhirnya bingung, dilema dalam hati. Wis tak lanjut mulai sholatku. Sampai 2 kali, ya Jurej, ta'al. Tetap tidak datang, tetap sholat. Sampai yang ketiga dipanggil tetap lanjutkan sholat. Nah, akhirnya orang tuanya ngamuk. Orang tuanya nggak tahu ibadah, nggak ngerti sholat. Dipanggil tidak datang, ngamuk orang tuanya. Ya Allah, berikan Jurej ini kesusahan dalam dunia, susahkan hidupnya, jangan kabulkan doanya, laknat dia ya Allah. Akhirnya setelah selesai, timbul beberapa bulan, beberapa saat, ada perempuan hamil. Perempuan ini ke masjid, perempuan ini siaran, aku dizinai sama Jurej. Wah, sekampung pada datang. Aku dizinai, dinodai sampai Jurej. Sekampung datang, akhirnya datang ke tempatnya Jurej. Ditanya, kau bener zina ini? Pada saat itu Jurej sedang sholat. Lagi sholat, didatangi orang sekampung lagi sholat. Ditunggu sampai selesai sholat. Selesai sholat ditanya, kau bener menzinain ini? Salah satu temennya ngomong, gak mungkin ini menzinain, mau iki sholat. Akhirnya teman yang lain mengatakan, gak mungkin ini sholat, ini kelihatan asli ini pezina ini. Saking kita pengen kesini, akhirnya dia sholat ini. Akhirnya kata Jurej, sudah, aku tidak mungkin melakukan perbuatan ini. Tidak mungkin. Perempuan ini katanya dizinai sama kau. Akhirnya diambil Jurej, dipukuli, tempat ibadahnya dihancurno sampai habis. Akhirnya ketika Jurej sudah terpojok hampir mau mati, dia mengatakan, iya sudah, aku yang zinain, aku yang tanggung jawab Jurej. Sampai beberapa bulan, akhirnya anak tersebut lahir. Anak itu lahir, dipanggil orang sekampung sing pukuli tadi. Dipanggil, akhirnya ditanya sama Jurej, anak sing baru lahir. Ya fulan, siapa ayahmu? Tiba-tiba subhanallah, Jurej ini wali Allah ya. Tiba-tiba subhanallah, anak sing baru lahir bisa berbicara. Ayahku fulan bin fulan, dia seorang petani. Anggap Syahrul bin fulan. Betul. Ayahku fulan bin fulan, dia seorang petani.
Akhirnya orang sekampung ngelihat keajaiban kayak gitu, seorang bayi baru lahir bisa ngomong, tak mungkin bayi bohong. Akhirnya orang sekampung minta maaf. Ya Juret, aku minta maaf telah memukuli engkau, telah ini, telah itu. Akhirnya kata Juret, sudah cukup, tak perlu minta maaf. Ini kesalahanku. Dulu aku pernah pada saat aku sedang ibadah kepada Allah dipanggil oleh orang tuaku sampai 3 kali aku tidak datang sehingga orang tuaku melaknat aku. Ya ini, pada saat ini aku kena laknat dari orang tua. La ilaha illallah. Makanya ambil wong tua hati-hati. Iki wali hadirin. Wali kena laknatnya orang tua. Orang tua ini ahli maksiat. Anaknya wali masih kena laknat dari orang tua. Apa mana kon ya? Iki wali. La ilaha illallah. Masya Allah Muhammad. Jadi ibadah kepada Allah itu bisa sempurna kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang mau sholat tahajud, mau sholat duha, mau sholat apapun, kalau dia tidak bakti sama orang tua, ada cacat dalam ibadahnya. Ini bukan kata saya, ini kata Al-Imam Syibli. Beliau mengatakan, di zamanku ada seorang salaf yang mengkodok sholatnya, mengulang sholatnya selama 30 tahun. Dan pada saat itu aku tanya, kenapa engkau ulang sholatmu selama 30 tahun sedangkan engkau tidak pernah putus dalam sholat? Ya, karena selama 30 tahun aku kumpul sama orang tuaku, aku tidak berbakti kepadanya dan aku merasa cacat dalam ibadah. Ya 30 tahun diulang lagi sholat. Jadi orang kalau sholat, ibadah kepada Allah, mau ikhlas kayak apapun, kalau sama orang tua kurang ajar, itu cacat sholatnya. Sholatnya masih rusak, masih berantakan. Maka yang punya orang tua, bakti kepada mereka. Apapun sudah. Karena di sini Allah mengatakan wabil walidaini ihsan. Ada yang mengatakan dia lek wong tua nih gak jelas ya apa. Saya ini sudah lahir terus dikasih ke orang lain. Atau lek koyok di film-film itu orang tuanya lek di Indonesia itu ya. Orang tuanya wis lahiran terus dihanyutno di sungai. Itu sering itu aku delok itu. Habis itu sing di sungai itu ketemu ambek wong sing kaya. Diambil anak itu. Dirawat akhirnya jadi anak yang sukses. Mari ngono wong tuane datang. Sing asli iki datang. Nah aku iki orang tua aslimu. Dulu aku ngahayun nuwun. Nah, iki sering aku delok ya gini-gini. Yo bahlul yo tapi enggak apa. Nah itu kalau melihat hukumnya berbakti kepada orang tua karena baiknya orang tua kepada kita, maka anaknya bakal mengatakan kau dulu menghanyutkan aku tidak mau bakti kepada kamu. Tapi bakti kepada orang tua bagi orang Islam itu karena Allah, bukan karena jasanya orang tua. Mau wong tua nekon kaya opo mbek tetep kamu harus berbakti. Karena Allah yang memerintahkan wabil walidaini ihsana. Bukan karena jasa, bukan, tapi karena Allah memerintahkan kita bakti kepada orang tua. Paham ya? Ini karena Allah yang memerintahkan. Begitu juga orang yang datang umroh atau haji jauh-jauh dari sini ke Masjidil Haram, ke Mekah, ke Ka'bah, habis itu cuma nyium batu Hajar Aswad. Nah, itu untuk apa? Itu karena Allah yang memerintahkan. Kalau karena logika ya kade lapung mek batu. Iki ne wae ya. Yo beda itu batu surga ente bahlul. Masallallahu Muhammad. Dan juga yang kedua kata Nabi wa'ifu ta'ifu nisa'ukum, dan jaga kehormatan dan jaga diri kalian wahai laki-laki, maka istri-istri kalian akan menjaga kehormatannya. Maksudnya apa? Maksudnya laki-laki yo aja jelalatan. Yo motone itu dijaga. Motone iki lho. Itu dijaga. Kalau matanya dijaga, istri-istri kalian akan menjaga dirinya. Betul Bu? Cocok yang gitu. Langsung betul.
Misal ya, misal satu kabupaten Malang ini, misal ada wali kota yang mengatakan laki-laki wajib menundukkan pandangannya, tidak boleh melihat wanita yang bukan mahram. Misal lagi misal, otomatis perempuan sing penampilan itu haho itu, kayak nak masjid iki soalnya. Sing penampilan di koyo ngono, otomatis mereka itu akan menutup dirinya. Apa wis capek-capek aku buka enggak ono sing delok ya. Itu otomatis itu. Kate lapo koyo ngene, wis adem. Ya, celep koyo ngene. Gak ono sing delok. Akhirnya ditutup otomatis itu. Makanya kalau kepengen dijaga kehormatan istri kita, anak perempuan kita, saudara perempuan kita, jaga mata kita. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Dari pemimpinnya yang rusak, yo kabeh rusak, guys. Aku yo iso ngeges. Tama sallallahu Muhammad. Wis ngono wae lah ya. Insyaallah ngerti ya. Dapat dipahami. Segini aja kurang lebih hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang takon? Sudah terlanjur ya, woi. Ya, kaki terus.